Pernyataan Refli Harun ini mengejutkan sekali karena sekian lama Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa beserta geng Panji itu menghina Pak Jokowi sebegitu rendahnya, tapi jawaban dari pakar hukum tata negara seperti ini. Kita ingin minta bahwa 3 jenis kelompok ini dikecualikan dari pasal pemidanaan, terutama pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, kemudian juga kemungkinan dikriminalisasi, yaitu 1. Kelompok peneliti, kelompok akademisi, kelompok peneliti, dan kelompok aktivis. Nah, fortunately, Mas Roy, kemudian Rismon, dan Dr. Tifa itu masuk ke ketiganya. Beliau adalah akademisi karena mengajar, pernah mengajar atau masih mengajar. Beliau juga seorang peneliti karena memang melakukan penelitian dengan buku Jokowi's White Paper sebagai buktinya. Dan mereka juga aktivis yang menginginkan tegaknya demokrasi di Republik ini. Nah, itu 3 kelompok masyarakat yang rentan untuk dikriminalisasi. Makanya kita minta pasal-pasal yang mentersangkakan RRT itu dihapuskan terhadap 3 kelompok ini. Jadi kalaupun misalnya mereka kemudian dianggap katakanlah melakukan misalnya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, jalurnya bukan pidana. Kita minta jalurnya perdata. Walaupun kita tidak mintakan ke MK, tapi for the future berharapnya begitu. Seperti Presiden Prancis ketika dituding bahwa istrinya laki-laki, dia menggugat orang per orang yang menyatakannya secara perdata, bukan secara pidana. Karena kami sampaikan tadi, kawan-kawan semua, yang namanya defamation law atau hukum pencemaran nama baik itu di negara-negara lain itu sudah banyak dihapuskan. Di Amerika Serikat mayoritas misalnya negara bagian sudah menghapuskan defamation law, sehingga orang bisa bebas menyampaikan kritik. Kenapa? Dengan adanya hukum pencemaran nama baik, fitnah, kemudian ujaran kebencian dan lain sebagainya, memunculkan efek ketakutan hukum kita. Agak baik-baiklah kuliah untuk dapat ijazah yang asli. Coba perhatikan ini Roy Suryo. Ini ijazah siapa nih? Ini. Kuliah yang baik untuk dapat ijazah asli. Itu Jokowi. Pak sambil dibuka apa baju? Sambil buka baju ya? Iya, Pak. Lihat ini. Hanya segelintir ternyata di Indonesia ini kaum pemikir yang juga punya keberanian karena sudah tersedia di sistem hukum kita pasal-pasal, banyak pasal yang bisa dipakai untuk menjerat. Oleh karena itu sidang kali ini ya semoga kita berhasil demi anak cucu kita. Ya, demi kaum pemikir masa kini dan masa depan. Jangan lagi seharusnya riwayat pendidikan berikut dengan dokumennya yang seharusnya publik baik untuk presiden maupun wakil presiden itu tidak boleh dikaji. Ya, kalau tidak boleh dikaji maka buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA ini bisa disandera lagi, bisa berakhir di meja penyidikan lagi, meskipun ya seperti yang kami alami ya pertanyaan tentang mekanisme metodologi yang kami tuliskan dalam buku Jokowi's White Paper itu penyidiknya pun nggak tahu apa-apa, istilah mendasar pun nggak tahu apa-apa, tetapi mereka merasa yakin sekali kami melakukan manipulasi. Nah, yang subjektivitas semacam ini atau multi interpretasi semacam ini seharusnya tidak boleh ada di negara ini, gitu. Biarkanlah kaum pemikir menulis, menerobos hal-hal yang sudah status quo. Ya, kalau status quo mereka yang tidak pemikir tentu menerima saja. Oh, Gibran memang lulus SMA kok. SMA-nya di mana? Ya di situ. Tapi kalau pemikir yang enggak, peneliti, pengkaji itu akan bertanya, kok bisa seperti itu? Kok bisa ada dokumen penyetaraan dari 2 jenjang pendidikan yang berbeda? Itulah kaum pemikir. Kalau di Indonesia ini kaum pemikir dengan gampang dikriminalisasi dengan pasal-pasal berlapis, sisanya siapa? Bisa jadi suara-suara kaum pemikir kami seperti kami ini dan lainnya itu mewakili ratusan juta kaum awam
Ratusan juta. yang tidak berani untuk mengutarakan pemikirannya. Berarti kalau kaum pemikir di Indonesia dengan gampang dikriminalisasi, ditarik-tarik kesalahannya, yang tersisa jadi kaum dungu dan bisu. Apa mau Republik kita ini hanya tersisa seperti itu? Bahkan ada seorang jenderal mengatakan kalau Pak Jenderal atau siapa ya, purnawirawan atau kaum pemikir lainnya, kalau RRT saja dengan gampang dimasukkan ke penjara, maka selesai sudah rakyat Indonesia ini. Ya, selesai. Ya. Maka tidak akan ada lagi yang berani mengkritik penguasa di Republik ini. Bayangkan, kami itu didukung oleh para PH yang 7 kali 24 jam bekerja loh. Ya, dan kami tidak dibayar. Bahkan seringnya saya malah dibayarin di kantin. Ya. Bayangkan, inilah mereka inilah sebenarnya pejuang-pejuang masa kini, bukan kami RRT. RRT itu didukung oleh banyak PH yang saya pun tidak tahu draft ini selesai karena saya tidak paham juga. Dan selesai. Para PH inilah yang akan membentuk masa depan Indonesia untuk yang lebih baik. Terima kasih. Mungkin di ruangan ini ya, Nah, yang ini. benar-benar melihat Lihat dan ini. memegang yang disebut skripsi itu ya hanya kami bertiga dan yang ada di Suryo. ruangan. Ini boleh saya tampilkan? Iya, silakan. Skripsi. Ini Dan pertama kali nih eksklusif nih. Ya, eksklusif. Ini eksklusif. Ini skripsi Jadi, Pak Jokowi. Ini saya potret sendiri. Ini dari mana? Dari UGM? Ini dari UGM. Oke. Ya, dan ini saya foto sendiri, jadi saya melakukan. Foto Kita lihat sendiri. halaman berikutnya. Oke. Enggak, sebentar. Artinya skripsi itu ada ya? Ada. Skripsinya ada. Yang disebut Oke. skripsinya Joko Widodo itu menarik. ada. Ini eksklusif nih ya? Ya, ini eksklusif, belum pernah muncul ya. Oke. Jadi ini ada. Kemudian kalau kita Dewa lihat halaman Panji. berikutnya. Ya, itu di situlah ini udah lari, tapi nggak apa-apa. Ini lihat, ini ketikan manual. Ini ketikan manual, ketikan dengan mesin ketik manual. Ya, ada nanti halaman pengesahan itu yang dibuat tidak dengan mesin ketik manual. Coba kita Tapi lihat. dengan font yang itu kalau diteliti, font itu jauh mendahului zamannya. Gitu ya. Ini? Nah, ini. Oke. Ini tidak ada di tahun 85 dengan font semacam ini. Ini adalah font kreasi dari Windows yang baru ada di tahun 92. Bahkan tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu pun dikonfirmasi oleh putrinya Prof. Ahmad Sumitro. Nama bapaknya bukan itu. Nama bapaknya Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pakai U. Oke, bukan Tidak Soe. pakai OE. Oke. Tanda tangannya juga beda. Ya, tanda tangannya beda. Silakan dibaca oleh grafolog. Bakal sehat ini. Loh iya, bukan, ini justru sehat banget. Ya, namanya Sehat juga banget, tidak bukan semacam sehat itu. banget. Oke, Jadi saya minta ada untuk clear. ditampilkan ya. Dan ini Coba kosong. Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji. Kok bisa kosong tapi lulus Tampilkan itu full kan coba aneh. ya, tampilkan full. Iya. Terus berikutnya lagi. Jadi ada halaman yang sangat penting, yaitu halaman pengesahan atau halaman pengujian. Nah, ini lucu lagi. Tidak ada di skripsinya Jokowi. Justru ini ditampilkan pada skripsinya orang lain yang ada di situ. Teman-teman bisa lihat yang paling lucu di sini. Dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis. Prof, tesis itu S1 atau S2, Prof? Jujur. S2. Ya. Profesor mengatakan tesis itu S2. Tapi sebentar, ini skripsinya Pak Jokowi. Jokowi nggak punya kayak ginian. Bukan, Mas Roy dapatnya ini dari kampus UGM. Dari kampus UGM langsung. Foto sendiri. Foto sendiri. Tulisannya skripsinya Pak Jokowi. Iya. Dan ini didapatkan dari temennya Pak Jokowi yang ada di situ. Ini saya ada, yang ada lembar pengujian. Terus difoto oleh Mas Roy. Saya foto sendiri. Oke. Keluarnya tulisan Dewan Penguji. Bentuknya buku tesis. dong. Bentuknya buku. Oke. Jadi berdasarkan ini, hal-hal yang sangat ini, kok kayak gini bisa lulus sih? Gitu loh. Tidak ada tanda tangannya loh ini. Kalau nggak ada tanda tangannya ya skripsinya Tidak ada tanda nggak tangan. lulus dong. Skripsi Kok bisa tidak dapat lulus. ijazah? Dan itu di atas skripsi, tesis bukan skripsi. Sekali lagi tesis. S2, Terima ya. kasih Prof. Ya, Ya, Ini orang yang model-model kayak gini, yang dia bilang itu peneliti, pakar, kenapa setiap dia meneliti itu di muka umum, di televisi, di radio, di media sosial? Seharusnya itu dua sisi kalau mencermati, seperti Refli Harun. Dilihat sepak terjangnya kliennya itu kayak apa. Kalau peneliti kenapa nggak di ruangan, nggak mengatakan ini tidak benar, bukan ini palsu,
Jokowi di penjara. Rismon juga gitu, teriak-teriak. Demikian juga Roy Suryo. Dia mengatakan skripsi begini, skripsi begitu. Tapi kenapa dia nggak melakukan klarifikasi langsung ke UGM? Nggak menanyakan langsung di sivitas UGM. Ini benar apa salah? Itu baru namanya peneliti, akademisi. Kalau ini kan namanya apa? Peneliti abal-abal. Orang juga nggak akan percaya. Hancur kalau orang kayak gini dipertahankan di Republik ini. Anak bangsa bercerai-berai. Hancur, Pak. Salam waras. Terima kasih, salam sehat selalu, dari King Yudi Official.